Kosan ngopini santai bareng Mbak Yus. Nih kemarin itu Pak Jokowi kan mubeng-mubeng ning Jogja, ora kelalen mampir nggon Sri Sultan. Hanya saja setelah pertemuan tidak ada keterangan yang bisa disampaikan ke publik. Ya memang tidak mesti datang bersama keluarga. Tumben kemarin pas libur silaturahmi kok berani nemuin sendiri. Yang pasti Presiden ke Keraton Ngayogyakarta menemui Raja. Usai kedua putranya melakukan hal yang sama. Ya monggo mau menilai apapun boleh. Bagi Mbak Yus, ini ada kaitannya dengan politik. Politik. Mau bagaimanapun kan meh pilpres. Memastikan Sinuwun memilih siapa. Lah beliau itu faktor penting DIY loh ya kan. Warga DIY itu masih mendengarkan apa titah beliau. Meski kita berada di negara republik dan menganut sistem demokrasi, khususnya di DIY, pitutur atau ngendikonipun Sultan masih dipegang warga DIY. Oh, hebat toh. Pak Jokowi tahu kok Sri Sultan itu enggak memilih anaknya. Tentu ya sepaket sama Mbah Wo. Wong pasangan kok. Masa ameh milih Samsul toh kan ya enggak mungkin. Ingat loh ya, namanya Jogja itu paugeran pasti sangat dipegang erat itu. Ngoser ngerti apa itu paugeran? Mbak Yus kasih tahu. Paugeran itu ibarat petuah-petuah dalam kehidupan bermasyarakat. Unggah-ungguh, tata krama, atau bahasa agamanya adab. Adabnya rotok mantep. Banyak pihak termasuk Mbak Yus Dewe ngarani menyebut panjenenganipun Sri Sultan mendukung Pak Ganjar sama Profesor Mahfud. Mengapa begitu? Ya kedua kandidat itulah yang masih menjaga dan mempertahankan prinsip-prinsip kenegaraan yang baik. Pak Ganjar nggih sampun sowan, diterima baik oleh Sri Sultan. Nah, pada saat sang ketua umum PSI sowan, waktu foto berdua, jari Raja Jogja itu terlihat mengacungkan jari. 3 jari. Saat dikonfirmasi beliau enggak mau berkomentar. Iki wis genah pukulan telak ya toh, dan rakyat Jogja seakan-akan menangkap pesan itu. Sang raja sudah memberi titah nyasi dawuh mesti memenangkan Pak Ganjar sama Pak Mahfud. Kabar ini sudah menyebar kemana-mana, tentu juga sudah masuk istana negara. Setelah ketua umum PSI dari sana, giliran si Samsul Blimbing Sayur datang tuh ke sana. Ya sama pasangannya toh. Sopo meneh? Mbah Wo, Opa Wo. Ya tak lain tak bukannya tujuannya melobi-lobi, tapi tetap yang disampaikan ke media ya bersilaturahmi juga gitu loh. Paling dia berharap Gubernur DIY itu mau berbalik arah membelokkan dukungan pada dia. Waktu itu Ngarso Dalem ngendikan mau kampanye di DIY, ya dipersilakan. Tapi beliau bukan bagian dari itu. Nah, kata-kata bukan bagian dari itu seperti ngasih kode. Ya bukan bagian Mbah Wo Samsul. Itu pemaknaan Mbak Yus ya. Ngoser setuju ndak? Nek tak arani ngono-ngono. Kudune setuju. Dengan datangnya Kaesang, Mbah Wo, Mbak Samsul Blimbing Sayur, dan sekarang Presiden, itu memperlihatkan jika Raja Kesultanan itu benar-benar memiliki kekuatan yang besar. Tapi gimana mau beralih dukungan? Wong kita tahu kandidat 02 itu dua-duanya kosong. Kosong itu sama dengan nir. Nir moral, nir konstitusi, nir adab. Makanya Kanjeng Sultan emoh memihak mereka. Emoh kuis mantep bener, emoh. Ditambah sebelumnya ulah Ade Armando. Masih inget toh? Elit PSI yang menyebut jika ingin bicara nepotisme, kita diminta ngelihat DIY.
Walah dalah. Lah di soal ini ya habislah Pak Jokowi beserta pasukannya. Mbak Yus percaya panjenenganipun ngarso dalem sudah memaafkan Pak Ade. Sebab beliau pemimpin yang benar-benar menjaga adat istiadat peninggalan leluhur. Raja Keraton Kesultanan otomatis menjabat gubernur. Itu ada aturannya. Bukan keinginan beliau. DPR sama pemerintah sudah sepakat untuk itu gitu loh. Nah, Raja Jogja itu mengerti hidup di alam demokrasi. Dengan sistem negara republik yang otomatis tidak akan menginjak-injak konstitusi. Lah kok ada yang mau merusak, pasti beliau mboten berkenan gitu loh. Lah di sisi lain, baik Kaisang, Mbah Wo, dan Samsul Blimbing Sayur, serta termasuk itu Pak Jokowi, meski ditemui spesial 4 mata, 4 mata, namun durasi waktunya cuma 1 jam. Meh bicara panjang lebar ya buat apa? Nah, soalnya semuanya mempertontonkan perilaku yang tidak pas. Kabeh melanggar, kabeh ditabrak. Sekarang coba bandingkan sewaktu Pak Ganjar sowan mriko. Silaturahmi pada raja, bicara 4 matanya berlangsung dalam waktu 2 jam loh, 2 jam. Aku nggak promosian loh ya, 2 jam. Dan banyak sekali yang diobrolkan termasuk memberi wejangan, petuah, nasihat pada Pak Ganjar. Nah, nih para ngoser, apa yang membedakan waktu ngobrol sama Pak Ganjar? Pak Ganjar itu menyampaikan bila sudah membaca buku dari ayahanda Sultan, yakni Sri Hamengkubuwono IX, berjudul Tahta untuk Rakyat. Nah, di buku itu menurut Pak Ganjar banyak sekali petuah bagi pemimpin bangsa. Ini menandakan Pak Ganjar bertamu itu tidak sekedar demi kepentingan politik. Melainkan yang utama itu meminta wejangan sekaligus mengkonfirmasi apa yang sudah dibacanya gitu loh. Mau bagaimanapun Kesultanan Ngayogyakarta itu tradisinya masih kuat. Adat istiadatnya dijaga dengan baik. Dan hampir tidak ada konflik-konflik internal gitu. Ngerti sendiri toh? Dalam 2 jam, pasti Sri Sultan banyak memberi petuah. Termasuk enggak boleh jumawa atau adigang, adigung, adiguno. Enggak boleh sewenang-wenang. Meski Jogja itu bagian dari Indonesia, tapi kehidupan di dalamnya mencerminkan keluhuran budi yang sangat luar biasa. Lah kok yang sebelah kena-kena ngitak-ngitak. Demokrasi, merusak konstitusi, mau sok-sokan minta dukungan sang raja. Itu menandakan beliau tidak berkenan, ya kan? Itu menandakan beliau tidak berkenan. Dan beliau pasti mampu menangkap kegelisahan rakyat Indonesia. Meski kekuasaannya hanya sebatas provinsi DIY, namun pesan-pesan moral beliau itu pesan kemanusiaan, pesan kebaikan, pesan menjaga betul wilayah NKRI. Oh iya, Mbak Yus ingat. Pas presiden ke sana bawa mobil itu bukan mobil kepresidenan. Dan mungkin ingin menunjukkan pada raja, ini kunjungan atas nama pribadi. Memang dikiranya bila itu kunjungan pribadi, Kanjeng Sultan jadi respect, jadi goyah atau berubah gitu. Ora lah. Lah wong polahe jumpalitan kaya ngono, ngacak-ngacak batas-batas yang sudah jadi kesepahaman bersama. Mudeng toh. Pasti beliau kecewa. Negara ini mau dialihkan untuk hal yang tidak pas. Benar nggak pas? Di sisi lain Pak Ganjar didampingi Profesor Mahfud, orang yang selama puluhan tahun tinggal di Jogja. Jadi kebanggaan warga Jogja pula. Maka makin menambah kepercayaan Sultan pada Pak Ganjar gitu loh. Lah kemarin Pak Jokowi di Jogja juga enggak hanya sowan raja. Dia sempat main bola sama anak-anak di Sleman. Padahal pas main bola itu hujan loh. Tapi tetap aja nekat main gitu loh. Pakai gaya jadi kiper. Pas main di mana itu loh. Yang pas presiden kan itu pakai kaos nomor 2. Lah nek kemarin kaosnya itu tanpa nomor.
Wis genah udan, wis karepe nekat udan-udanan. Wis to Pak, wis nanti mbo masuk angin lho, kerokan iki. Masuk angin kasep malahan. Ya main sama anak-anak kecil, gawangnya dibobol sampai 2 kali. Lah kok ya pas bener ya sama kondisi sekarang. Pasangan nomor 2 ini kayak sedang ngadepin ujian. Rintangan yang gak mudah. Ibarat kata sudah dijagain gawangnya sama presiden, masih kebobolan pula. Niatku Bu 02 mudah dibobol, mudah kemasukan gol. Kayak gol bunuh diri juga iki. Wes toh, tandanya banyak banget. Pesan alam terlihat dengan jelas. Ini bukan musyrik loh ya, namun menangkap apa yang bisa kita lihat. Makanya presiden genah-genah mesti turun kampanye iki. Nek nggak ikut kampanye, jagain gawangnya apa yang nggak blang-blang kebobolan. Blang-blang loh. Kebobolan terus ya toh. Remuk bunyo. Entek remek. Wes. Mbak Yus melu kentekan omongan iki wis bingung meh ngomong apa. Ya wes lah, segini aja lah. Ngos-ngosan ngopi nih santai bareng Mbak Yus. Kita ketemu lagi di ngos-ngosan selanjutnya. Bye.